Guru dan sekolah terancam pidana akibat bullying. Fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Tahukah Anda bahwa guru dan sekolah bisa dipenjara hingga 5 tahun jika membiarkan bullying terjadi? Fakta ini seringkali tidak disadari oleh banyak pihak. Padahal, risiko hukumnya nyata dan serius. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas peran, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi guru, sekolah, siswa pelaku, korban, serta orang tua dalam kasus bullying di sekolah. Jangan lewatkan, karena pemahaman ini penting bagi kita semua. Bullying bukan lagi sekadar masalah moral atau etika. Ini sudah menjadi isu hukum yang serius. Guru dan sekolah bisa terkena sanksi pidana jika tidak bertindak tegas terhadap bullying. Namun, banyak guru tidak menyadari bahwa diam bisa berakibat fatal. Di video ini, kita akan mengulas dengan lengkap bagaimana peran guru, sekolah, dan orang tua dalam menangani bullying. Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk memahami risiko hukum yang mungkin Anda hadapi. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu atau lebih siswa terhadap siswa lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dampaknya tidak main-main. Korban bisa mengalami trauma psikologis, stres berat, bahkan kehilangan kepercayaan diri secara permanen. Tidak sedikit kasus bullying yang berujung pada cedera fisik atau bahkan tindakan nekat oleh korban. Inilah mengapa bullying tidak boleh dianggap enteng, apalagi di lingkungan pendidikan yang seharusnya aman bagi anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, tidak hanya fisik, tapi juga psikis, seksual, maupun kekerasan lainnya. Jika guru atau sekolah gagal melindungi siswa, konsekuensi hukum bisa langsung menjerat. Pasal 76C bahkan melarang setiap orang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Artinya, kelalaian juga dihitung sebagai pelanggaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelindung bagi siswa. Tanggung jawab ini mencakup mengawasi perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah. Mencegah bullying bukan sekadar menegur pelaku, tetapi juga mengedukasi siswa tentang pentingnya saling menghargai dan tidak melakukan intimidasi. Guru yang sengaja membiarkan bullying dapat dikenai sanksi pidana hingga 5 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain hukuman pidana, guru PNS juga bisa menerima sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Jadi, bertindak pasif saat mengetahui kasus bullying bukanlah pilihan bijak. Tanggung jawab sekolah dalam menangani kasus bullying tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan peraturan terbaru, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, sekolah diwajibkan membentuk tim anti kekerasan yang bertugas memantau, menangani, dan melaporkan kasus bullying di lingkungan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Jika sekolah abai atau lalai menjalankan kebijakan ini, konsekuensinya tidak main-main. Kepala sekolah bisa dicopot dari jabatannya, akreditasi sekolah bisa turun, dan reputasi sekolah di mata publik bisa rusak. Hal ini menunjukkan bahwa peran sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Ketika seorang anak menjadi korban bullying, penting untuk diketahui bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, korban bullying berhak mendapatkan dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak bisa kembali menjalani kehidupan sekolahnya dengan aman dan nyaman. Tidak hanya itu, orang tua korban juga berhak mengambil langkah hukum untuk menuntut pelaku maupun pihak sekolah jika dianggap lalai. Hak untuk menuntut ganti rugi, baik secara material maupun imaterial, bisa dilakukan melalui jalur perdata. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk memahami hak-hak anaknya ketika menghadapi situasi bullying. Tidak hanya korban yang memiliki hak,
pelaku bullying juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketika seorang anak terbukti melakukan tindakan bullying, ia dapat dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ABH. Namun, pendekatan restoratif justice seringkali diterapkan agar proses hukum tetap mempertimbangkan masa depan anak, terutama jika pelaku masih berusia sekolah. Orang tua pelaku juga tidak lepas dari tanggung jawab. Secara hukum, orang tua dianggap memiliki peran dalam mengawasi dan mendidik anaknya. Jika pelaku terbukti melakukan bullying karena kelalaian orang tua, mereka juga bisa digugat secara perdata oleh korban. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah bahkan meminta orang tua untuk menanggung biaya rehabilitasi korban sebagai bentuk tanggung jawab moral. Pada kenyataannya, ada kasus di mana guru harus mendekam di penjara karena dinilai lalai mencegah bullying di sekolah. Misalnya, seorang guru di daerah Heksi yang tidak melaporkan tindakan kekerasan antar siswa, akhirnya harus menjalani hukuman pidana. Hal ini terjadi karena tindakan pembiaran tersebut dinilai melanggar pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi banyak guru untuk lebih waspada dan tidak mengabaikan tanda-tanda bullying. Penting bagi setiap tenaga pendidik untuk selalu bersikap proaktif dalam melindungi siswa dan memastikan tindakan kekerasan ditangani dengan cepat dan tepat. Restorative justice merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mengutamakan dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Tujuannya adalah mencapai pemulihan secara psikologis bagi korban tanpa menghancurkan masa depan pelaku. Pendekatan ini sangat penting karena tidak semua kasus bullying harus berakhir dengan pemidanaan anak. Dengan adanya dialog dan kesepakatan, diharapkan hubungan sosial tetap terjaga tanpa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Guru sering menghadapi dilema besar ketika pelaku bullying berasal dari keluarga berpengaruh, seperti pejabat atau tokoh masyarakat. Tekanan dari pihak orang tua maupun komunitas dapat membuat guru ragu untuk bertindak tegas. Kekhawatiran akan ancaman, kritik, atau bahkan laporan balik membuat guru cenderung memilih diam atau tidak melaporkan insiden bullying. Namun, hukum tetap berpihak pada keselamatan anak. Guru harus berani bertindak ketika terjadi kekerasan, terlepas dari latar belakang sosial pelaku. Dukungan dari kepala sekolah dan komite pendidikan sangat diperlukan agar guru tidak merasa sendirian dalam menangani kasus ini. Sekolah perlu menciptakan iklim perlindungan yang tidak memihak demi keadilan semua siswa. Tidak semua sekolah abai dalam menangani bullying. Ada sekolah-sekolah yang telah berhasil menurunkan angka kekerasan dengan menerapkan program pencegahan secara komprehensif. Misalnya, sekolah yang rutin mengadakan kegiatan edukasi anti-bullying, melibatkan siswa sebagai duta anti-kekerasan, dan secara aktif memberikan konseling bagi siswa yang berisiko terlibat dalam tindakan bullying. Kesuksesan program ini tidak lepas dari komitmen bersama antara guru, siswa, orang tua, dan tenaga pendidik lainnya. Pembentukan budaya positif di sekolah mampu mengurangi potensi bullying dan membuat siswa merasa lebih aman. Ini membuktikan bahwa tindakan preventif sangat mungkin dilakukan jika semua pihak terlibat secara aktif. Orang tua memiliki peran vital dalam mencegah bullying, baik sebagai pengawas perilaku anak di rumah maupun sebagai pendamping dalam kehidupan sosial mereka. Edukasi sejak dini mengenai empati, rasa hormat, dan pentingnya tidak menyakiti orang lain adalah langkah awal yang dapat dilakukan oleh keluarga. Di sisi lain, orang tua juga perlu berkomunikasi dengan pihak sekolah secara terbuka jika menemukan tanda-tanda anaknya menjadi korban atau pelaku bullying. Kerjasama antara orang tua dan guru dalam memahami kondisi anak akan memudahkan deteksi dini dan pencegahan tindakan kekerasan. Dampak bullying pada kesehatan mental anak tidak bisa diremehkan. Menurut para psikolog, anak yang mengalami kekerasan verbal atau fisik cenderung mengembangkan rasa rendah diri, kecemasan, bahkan depresi berat. Pada beberapa kasus, trauma akibat bullying dapat menyebabkan keinginan bunuh diri. Oleh karena itu, pemulihan psikologis tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Terapi, empati, dan rehabilitasi perilaku perlu dilakukan
agar pelaku dapat memahami dampak negatif dari tindakannya dan berubah ke arah yang lebih positif. Sekolah yang memiliki layanan konseling yang kuat dapat membantu proses penyembuhan dan pencegahan lebih lanjut. Mengatasi bullying di sekolah membutuhkan kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak. Guru, kepala sekolah, orang tua, serta siswa sendiri harus bersatu dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Penerapan hukum dengan benar, disertai dengan pendekatan restoratif, akan membantu menangani konflik tanpa merusak masa depan anak. Langkah preventif, seperti edukasi anti-bullying, pemberdayaan guru, serta peningkatan kesadaran orang tua, adalah kunci untuk mengurangi kasus bullying secara signifikan. Dengan menciptakan iklim pendidikan yang peduli dan suportif, kita memastikan bahwa hak anak untuk merasa aman di sekolah selalu terjaga. Apakah sekolah Anda sudah memiliki program pencegahan bullying yang terstruktur? Mari mulai dari sekarang dengan mengedukasi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan, agar tidak ada lagi anak yang merasa tidak aman di sekolah. Jangan biarkan kekerasan menguasai dunia pendidikan. Edukasi diri Anda tentang hak anak dan tanggung jawab guru, serta sekolah dalam mencegah bullying. Bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu cara melindungi anak dari tindakan kekerasan di sekolah.